Fitri dari kelas SB 19 NIM SB 19031. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE, yaitu melakukan prosedur deteksi dini pada anemia pada remaja. Untuk alat-alat yang digunakan yaitu ada alat tulis atau buku catatan, kemudian ada stetoskop, ada pen light, dan ada refleks patella. Perkenalkan Mbak, saya Bidan Fitri yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, di sini ada yang bisa saya bantu Mbak. Begini Bu Bidan, saya tuh khawatir karena saya sudah telat haid. Saya sudah haidnya lebih dari 10 hari Bu Bidan. Baik, kalau begitu sebelum kita melakukan tindakannya, saya data Mbak terlebih dahulu ya. Ya Bu Bidan. Mbak sebelumnya udah pernah datang ke sini belum Mbak? Belum Bu. Oh iya, saya data dulu ya. Namanya siapa Mbak? Fitria Bu. Untuk umurnya? 17 tahun Bu. Ini haidnya tadi sudah lebih dari 10 hari ya Mbak ya? Iya Bu Bidan. Ini untuk ganti pembalutnya berapa kali Mbak dalam sehari? 3 kali Bu Bidan. 3 kali ya. Kemudian ada nyeri atau tidak? Tidak Bu. Untuk keluhannya? Tadi Bu, saya lambat haid 10 hari. Ya maksudnya merasa lelah atau gimana, atau pusing? Saya lemah Bu. Oh iya. Mudah lelah. Sebelumnya saya akan lakukan untuk pemeriksaan tanda vital dulu ya Mbak ya. Iya Bu. Saya tensi dulu ya Mbak. Iya Bu Bidan, silahkan. Tidak apa-apa Bu. Sebelah kiri ya Mbak. Oh iya. Ini gimana ya? Diturunin aja. Iya. Iya. Itu udah rusak Mbak. Iya. Permisi ya Mbak. Iya. Mbak, ini untuk tensi darahnya 110/70 normal ya Mbak ya. Mbak, untuk suhunya? Oh iya. Ya. Saya ukur untuk respirasinya ya Mbak. Ini udah Bu. Ya, nadinya Mbak. Iya. Nah, ini untuk suhunya 36,5 ya Mbak ya. Iya. Untuk pernapasannya 20 kali per menit normal ya Mbak. Iya. Kemudian saya lihat untuk pernapasannya ya Mbak ya. Iya. Pernapasannya juga normal ya Mbak. Iya Bu Bidan. Baik Mbak, kemudian untuk suhu tadi sudah. Kemudian saya akan lakukan HB ya Mbak ya. Iya. Untuk tangannya Mbak. Ini Bu Bidan. Kita kasih larutan dulu ya Mbak ya. Iya. Sudah ya Mbak. Iya, terima kasih Bu Bidan. Baik Mbak, yang kedua saya akan menanyakan riwayat pada menstruasi ya Mbak ya. Iya Bu. Untuk yang pertama itu menars atau pertama kali kita haid dulu. Mbak, waktu pertama kali haid umur berapa ya Mbak ya? 14 tahun Bu. 14 tahun ya. Untuk siklusnya itu normal atau bagaimana ya Mbak? Normal Bu. Ya, kalau normal 21 hari sampai 35 hari segitu ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Untuk lama haidnya berapa hari Mbak pada saat itu? 7 hari Bu.
Oh ya, 7 hari normal juga ya. Iya. Untuk banyaknya bagaimana Mbak waktu itu Mbak? Seperti biasa Bu. Oh ya, berarti pada umumnya itu normalnya kita haid itu 80 cc per hari ya Mbak ya. Iya Bu. Kemudian haidnya tuh dari pertama Mbak haid sampai seterusnya itu pernah mengalami tidak haid atau lancar-lancar saja Mbak? Lancar-lancar saja. Oh ya, berarti teratur ya haidnya ya Mbak ya. Iya Bu. Untuk sifat dan warna darahnya gimana Mbak? Nah seperti biasa Bu, warna merah. Oh ya, berarti normal ya Mbak. Iya. Untuk baunya Mbak? Biasa Bu. Oh ya, biasa. Untuk flor albus atau keputihannya gimana Mbak? Nah seperti biasa, normal. Ya, berarti normal ya Mbak ya. Iya. Untuk dysmenorrhea pada saat Mbak pertama kali haid dan sampai sekarang itu sering kram atau gimana Mbak? Kram tapi nggak sering Bu. Oh ya, berarti kadang-kadang saja ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, untuk yang ketiga itu saya akan lanjut menanyakan pada riwayat penyakit, begitu ya Mbak? Iya Bu. Ya, di sini untuk riwayat kesehatan atau riwayat penyakitnya, apakah Mbak mempunyai riwayat penyakit kardiovaskular Mbak? Tidak Bu. Tidak ya. Riwayat hipertensi Mbak? Tidak. Riwayat diabetes? Tidak. Untuk riwayat penyakit kelamin, HIV atau AIDS? Tidak Bu. Riwayat penyakit kejiwaan Mbak? Tidak juga Bu. Oh ya. Untuk riwayat penyakit ginekologinya Mbak? Tidak. Ya. Berarti untuk riwayat penyakit lainnya tidak ada juga ya Mbak ya? Iya. Ini dari keluarga penyakit pada riwayat hipertensi ada apa enggak Mbak? Seingat saya tidak sih Bu. Oh iya. Baik Mbak, di sini saya akan menanyakan pada pola kebiasaan Mbak sehari-hari ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, pada pola kebiasaan kita sehari-hari itu saya akan bertanya pada nutrisi dulu ya Mbak ya. Iya. Ini untuk makannya Mbak dalam satu hari itu berapa kali ya Mbak ya? 3 kali sehari Bu. Ya. Ini untuk porsinya gimana Mbak? Biasa sih Bu. Oh ya, ini kalau jenis makanannya kayak di daging aja atau sayur atau gimana Mbak? Kombinasi Bu. Oh ya, kombinasi berarti semua ya Mbak ya? Iya. Berarti bagus. Kemudian apakah Mbak ada pantangan pada makanan jika ada masalah yang lainnya Mbak? Tidak ada Bu. Ya, berarti tidak ada pantangan juga ya Mbak ya? Iya. Kemudian untuk minumnya, ini frekuensinya Mbak dalam satu hari itu minum berapa banyak Mbak? 2 liter atau 18 kali sehari Bu. Oh ya, atau 230 mili ya Mbak ya pada umumnya ya normalnya. Ya berbeda kan? Ini untuk jenis minumannya gimana Mbak? Biasa ini selalu air putih atau bagaimana ya Mbak? Campur sih Mbak, karena saya juga beli minuman di luar. Oh ya, berarti minuman air putihnya ya tetap begitu ya Mbak ya? Iya berbeda. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan pada eliminasi untuk BAK atau buang air kecilnya. Pada frekuensi untuk buang air kecilnya Mbak biasanya dalam satu hari berapa kali ya Mbak? Biasanya 4 kali Mbak. Oh iya, bahkan biasa lebih kan Mbak? Iya. Ya, berarti untuk normalnya itu Mbak kita buang air kecil 4-8 kali dalam satu hari, begitu ya Mbak? Iya berbeda. Untuk warna air kencingnya gimana Mbak? Biasa sih Mbak, putih pucat. Oh iya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menanyakan pada aktivitas Mbak, begitu ya Mbak ya? Iya. Untuk aktivitas Mbak untuk olahraganya dalam satu minggu berapa kali Mbak kira-kira? Paling 3 kali atau 4 kali sih Mbak. Ya bagus, berarti dalam satu minggu Mbak tidak lupa untuk berolahraga ya Mbak ya? Iya. Untuk aktivitas lainnya ada Mbak? Tidak ada sih Mbak, di rumah Oh saja iya. Bu.
Baik Mbak, di sini saya akan menanyakan lagi untuk istirahat tidurnya. Jadi ini untuk istirahat tidurnya Mbak teratur atau tidak ya Mbak ya? Ya. Kalau Mbak tidur siangnya biasa jam berapaan Mbak? Kadang jam 11 lewatan sih Mbak, mau jam 12 gitu, siang pokoknya. Oh iya, siang jam 12-an gitu ya Mbak ya. Ya. Ini biasanya kalau tidur siang berapa jam Mbak? Tergantung sih Bu, nggak nentu kadang. Oh iya. Ini kalau untuk tidur malamnya berapa jam berapa Mbak? Paling Biasanya. larut saya jam 10, kalau enggak minimal jam 9 Bu. Ya, berarti bagus ya Mbak ya. Kita tidak boleh juga sering-sering begadang ya Mbak ya. Iya Bu. Untuk keluhannya kalau tidur malam itu ada apa tidak Mbak? Tidak Bu. Tidak ya. Baik, di sini untuk lanjutannya pada personal higiene, yaitu saya akan menanyakan kayak mandi, gosok gigi dan lain-lain begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Untuk mandinya Mbak dalam satu hari berapa kali ya Mbak? 2 kali sehari Bu. Untuk gosok giginya Mbak, 3 kali Bu. kalau keramasnya Mbak dalam satu minggu berapa kali ya Mbak ya? Kalau 1 minggu saya jarang sih Bu untuk keramas, paling enggak 3 sampai 4 kali doang. Oh ya, maaf ya Mbak sebelumnya, kalau untuk kayak ganti celana dalam itu rutin atau gimana Mbak dalam satu harinya? Rutin Mbak. Oh ya, begitu bagus ya Mbak ya. Iya. Ini untuk kebiasaan hidup yang tidak sehatnya itu saya juga akan menanyakan pada Mbak. Apakah Mbak merokok Mbak? Tidak Bu. Tidak ya. Alkohol Mbak? Tidak. Untuk nafsa? Tidak. Ya, tidak ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tujuan dan tindakan langkah prosedur pada tahap pemeriksaan fisik ya Mbak ya. Iya Bu. Iya. Di sini untuk tujuannya sendiri untuk menentukan ada atau tidaknya masalah pada fisik Mbak, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Baik Mbak, di sini langsung saja saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Mbak, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Jadi Mbak juga sudah bersedia, berarti langsung saja kita lakukan ya Mbak. Iya Bu. Iya. Mari Mbak, saya atur posisinya. Iya Mbak. Ya, silahkan baring Mbak. Iya Bu. Ini apakah sudah enakan Mbak posisinya? Sudah Bu. Iya. Ya, kalau begitu langsung saja ya Mbak ya. Saya akan melakukan penilaian secara sistematis pada keadaan umum, yaitu meliputi pada tekstur kulit Mbak, kemudian warna kulit dan pigmentasi ya Mbak ya. Iya Bu. Iya. Saya periksa ya Mbak, permisi ya untuk tangannya, saya lihat dulu untuk kulitnya. Iya, Bu. Ini Mbak untuk tekstur kulitnya normal, bagus ya Mbak ya. Iya. Untuk pigmentasinya juga bagus, tidak ada perubahan warna kulit. Dan untuk kelembutan kulitnya juga bagus, serta warna kulitnya juga tidak ada perubahan ya Mbak ya. Iya Bu. Ini normal. Kemudian saya melanjutkan pada pemeriksaan kepala dan wajah Mbak, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Mohon dilepas Mbak untuk maskernya. Oh iya Bu. Iya. Ya, saya permisi ya Mbak ya. Iya Bu. Ini untuk wajahnya Mbak bagus, simetris ya Mbak ya. Saya pegang ya Mbak kepalanya, permisi ya. Iya Bu. Sebelahnya Mbak. Ini bagus, tidak ada benjolan. Kemudian ini bersih ya Mbak ya. Ya. Baik Mbak, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bola mata, mata, sklera dan konjungtiva Mbak, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Saya periksa dulu ya. Iya Bu. Saya periksa dulu untuk matanya ya. Ini untuk bola matanya normal ya Mbak ya. Untuk skleranya juga ini bagus ya Mbak, merah ya, tidak pucat ya Mbak ya. Sebelahnya juga. Kemudian untuk konjungtivanya juga normal, sebelahnya juga normal ya Mbak ya. Iya Bu. Kemudian Mbak, saya akan melakukan infeksi pada hidung Mbak ya Mbak. Iya Bu. Saya lihat dulu ya, apakah ada polip,
dan lain-lain ya Mbak, atau benjolan ya. Untuk hidungnya normal ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan pada mulut dan kerongkongan dengan melakukan infeksi ya Mbak ya. Iya Bu. Buka dulu Mbak mulutnya. Nah, lidahnya Mbak. Untuk kerongkongannya ini bagus ya Mbak ya. Iya. Normal ya. Baik Mbak, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher, meliputi untuk mengetahui kelenjar tiroid atau vena jugularis dan kelenjar limfe ya Mbak ya. Iya Bu. Saya mohon izin ya Mbak, saya periksa ya. Iya. Ini untuk kelenjar tiroidnya tidak ada ya Mbak ya. Ini normal. Untuk lehernya ini sakit nggak Mbak ditekan? Tidak Bu. Nah, ini normal ya Mbak ya untuk lehernya. Baik Mbak, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada dada dengan infeksi ya Mbak ya. Iya Bu. Saya periksa dulu ya Mbak dadanya ya. Iya. Coba Mbak tarik nafas ya Mbak. Ya, hembuskan. Sakit nggak Mbak? Tidak Bu. Oh iya, berarti normal ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada paru dengan infeksi napas dan auskultasi dinding ya Mbak ya. Iya. Saya periksa dulu ya Mbak untuk paru-parunya. Ini sakit atau tidak Mbak? Tidak Bu. Nah, ini normal ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada ketiak Mbak ya. Iya Bu. Permisi ya Mbak, buka ketiaknya ya. Iya. Ini untuk ketiaknya bagus ya Mbak, tidak ada benjolan dan lain-lain ya. Iya Bu. Sebelahnya lagi Mbak. Iya. Sebelahnya juga bagus, normal ya Mbak ya. Iya. Kemudian Mbak, saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen atau perut Mbak dengan infeksi auskultasi dengan palpasi tadi ya Mbak ya. Iya Bu. Saya periksa abdomennya Mbak ya. Iya. Untuk pada perutnya normal ya Mbak ya. Kemudian saya palpasi dulu ya. Iya. Sakit nggak Mbak? Tidak Bu. Oh ya. Baik Mbak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan eksternitas dengan infeksi dan perkusi refleks ya Mbak ya. Iya Bu. Ini refleks ya Mbak ya. Iya Bu. Silahkan duduk Mbak, kita periksa untuk kakinya ya. Iya. Iya. Permisi ya Mbak ya. Iya Bu. Ini refleks ya Mbak. Iya Bu. Kemudian Mbak, untuk pada pemeriksaan punggung dengan infeksi dulu ya Mbak ya. Iya Bu. Ini untuk punggungnya normal, bagus ya Mbak, tidak ada benjolan dan lain-lain ya. Iya. Kemudian Mbak, saya akan melakukan pemeriksaan pada punggungnya ya. Iya Bu. Ya. Ini juga sudah pada punggungnya normal ya Mbak ya. Jadi di sini untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai kita lakukan. Silakan Mbak, saya rapikan dulu ya Mbak ya. Oh iya Bu. Ya. Nanti langsung duduk saja ya Mbak ya. Saya merapikan alat dulu ya. Oh iya Bu, silakan. Iya. Berarti ini sudah selesai ya Bu ya? Iya Mbak. Iya. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan tindakan lanjutan ya, karena tadi untuk keluhan-keluhan Mbak tadi ya. Iya Bu Bidan. Jadi di sini saya akan memberikan suplemen zat besi ya Mbak ya, Iya. yaitu meliputi agar dapat
lebih meminimalkan pada tubuh Mbak gitu ya Mbak. Tadi kan Mbak terasa lemah seperti itu. Namun jika saya sudah memberikan tabletnya, dalam 2 hari 3 hari ke depan darahnya tidak berkurang atau tambah parah lagi, silahkan datang ke sini lagi begitu ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu Bidan, sudah, terima kasih. Untuk pilnya nanti saya berikan ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Nanti saya ambil di depan ya Bu Bidan. Oh iya, nanti ambil di depan saja ya Mbak ya. Apotik di depan ya Bu. Ya, nanti langsung ada hasilnya di situ. Iya Bu Bidan. Baik Mbak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu Bidan. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian ya Mbak ya. Iya. Terima kasih, Terima kasih, selamat Bu. pagi ya Mbak ya.